Salam Indonesia. Kita masih bersama acara bincang-bincang bersama Badar. Kalau pada acara yang lalu saya menampilkan Pak Zul, kali ini saya masih menampilkan Pak Zul. Beliau adalah Dr. Zulkifli dan beliau sesungguhnya profesinya adalah seorang dokter, tapi saya lihat lebih banyak menjadi aktivisnya begitu. Saya ingin mengundang kembali beliau ini karena putusan Pengadilan Tinggi Jakarta atas gugatan Pak Zul yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta itu telah diputuskan. Apa putusannya? Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta mempunyai posisi yang sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta. Pak Zul, tanggal 15 Februari kemarin, keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta telah dikeluarkan. Saya ingin tahu apa kira-kira yang menjadi substansi utama dari keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat itu. Pengadilan Tinggi Jakarta itu sama dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan saya menolak Undang-Undang Dasar 45 palsu. Kalau sekarang disebut Undang-Undang Dasar NRI 1945. Atas dasar itu saya melakukan perlawanan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Karena yang dibahas mulai pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi itu bukan substansi gugatan, tapi prosedur. Sementara materi gugatan saya itu menurut saya cukup penting untuk dibahas. Sehingga saya ajukan kasasi dengan harapan hakim-hakim di Mahkamah Agung melihat substansi gugatan saya ini sebetulnya apa. Itu yang menjadi tujuan dari saya kenapa melakukan perlawanan dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kalau itu balik-balik lagi seperti keputusan Pengadilan Negeri Jakarta, itu masalah kewenangan yang tidak mereka miliki. Apakah Pak Zul bisa memperkirakan mengapa mereka tidak memeriksanya? Kalau saya melihat begini, pemahaman saya, pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi itu melihat bahwa pihak tergugat dan turut tergugat itu kan lembaga-lembaga setingkat pusat, misalnya MPR, Presiden, DPR. Nah, kalau bahasa Jawa ini tinggal gelanggang colong pelayu, daripada saya tidak punya level itu, maka saya diminta ditolak dalam artian tidak berwenang. Maka saya menganggap saya harus kasasi, karena kasasi itu kan di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini punya level setingkat dengan institusi atau instansi-instansi yang saya gugat, misalnya MPR, Presiden, DPR itu yang dari perspektif saya itu tidak ada, saya tidak melihat hal-hal yang lain lah, tapi itu yang saya anggap mungkin secara kedudukan dan lain-lain para hakim itu menganggap ini tidak level kami lah gitu, maka dikembalikan. Tapi saya tetap bertekad bahwa ini persoalan mendasar buat perjalanan berbangsa dan bernegara ini. Jadi harus tetap substansinya harus dibahas. Itu. Iya, sejauh yang saya ikuti sejak awal, sesungguhnya bukan prosedur ini. Sesungguhnya yang menjadi titik berat dari ajuan Pak Zul itu adalah substansi mengapa Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang berlaku itu adalah palsu tetapi bisa berlaku. Kalau kita merujuk dari sejak awal persoalan-persoalan Pak Zul, maaf bukan persoalan-persoalan Pak Zul, tapi persoalan bangsa Indonesia yang dibawa oleh Pak Zul ke pengadilan, karena mungkin Pak Zul jeli melihat persoalan ini. Pada awalnya, Undang-Undang Dasar 45 itu adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang diberlakukan kembali oleh
Dekret Presiden 1959. Artinya Undang-Undang Dasar 1945 itu berlaku kembali di Indonesia sejak itu. Dasarnya adalah Dekret Presiden 5 Juli 59. Lalu karena reformasi terjadi amandemen 4 kali. Dan pada amandemen yang keempat itulah kemudian pada tanggal 10 Agustus 2002 maka Undang-Undang Dasar NRI 1945 dianggap berlaku. Tetapi pemberlakuan itu sendiri sejauh yang saya tahu, sejauh yang Pak Jul, ini yang menjadi persoalan sesungguhnya, sehingga kita mengatakan palsu, bahwa Undang-Undang Dasar itu tidak ada ketetapan berlakunya. Ia sebagai produk hukum yang tidak jelas produk hukumnya nomor berapa, siapa yang mengeluarkan. Nah, ini persoalannya. Nah, kalau memang demikian Pak Jul, mengapa yang palsu ini tetap diberlakukan, sementara yang asli tidak dicabut? Inilah dualisme yang harus kita bisa tuntaskan. Menurut Pak Jul? Ya, itulah yang membuat saya harus tetap bertekad bahwa ini harus saya ajukan kasasi. Paling tidak harapan saya, rakyat tahu bahwa ada persoalan dengan konstitusi kita. Bahwa ada dualisme, ada 2 undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar 45 yang saya sebut asli, itu tidak ada satu produk hukum pun yang mencabutnya. Karena itu diberlakukan oleh Dekret Presiden, itu tidak ada yang mencabutnya sejak itu. Kemudian diperlakukan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Namanya itu memang sudah saya buka-buka, tidak ada, nama ini tidak dikenal sebelumnya. Tapi di TAP MPR tanggal 10 Agustus itu baru muncul Undang-Undang Dasar NRI 1945. TAP ini sebetulnya awalan saya mempersoalkan ini. Pertama, ketetapan MPR itu produk hukumnya di bawah Undang-Undang Dasar. Dan ternyata memang ketetapan MPR ini hanya menetapkan perubahan keempat, bukan menetapkan undang-undang dasarnya. Itu yang jadi persoalan. Nah, apakah ada ketetapan MPR tentang itu? Ada ketetapan MPR tanggal 10 Agustus itu yang saya persoalkan awalnya. Setelah saya lihat, pertama itu tadi tentang posisi hukumnya. Kedua tentang bahwa ketetapan MPR ini tanpa nomor. Semua produk hukum, sepengetahuan saya itu harus pakai nomor. KTP, semua lah pakai ijazah, pakai nomor. Ya, apalagi ini hasil dari lembaga tertinggi negara saat itu, tapi sekarang jadi lembaga tinggi negara, tidak ada nomor. Kemudian ada manipulasi di dalam ayat A-nya itu. Itu kalimat yang menurut saya aneh. Kalimatnya begini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah berubah. Dan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 59, dan disahkan secara aklamasi oleh DPR RI tanggal 22 Juli 59. Kan ini aneh. Orang yang sudah dirubah ini bukan yang dulu ditetapkan, beda, ini produk yang berbeda. Itu yang membuat saya mempersoalkan ini ke lembaga hukum. Itu Pak Badar, masalah yang perlu saya sampaikan sehingga rakyat tahu bahwa ada persoalan dengan konstitusi kita. Oke, artinya dualisme itu nyata ada. Nyata ada. UUD 1945 yang dikembalikan oleh Dekret Presiden berlaku, dan UUD NRI 1945 10 Agustus 2002 juga berlaku. Ini kan kasihan masyarakat dan rakyat Indonesia. Sesungguhnya yang benar yang mana sih secara hukum begitu. Nah, saya ingin pendapat Pak Jul soal ini. Dari dualisme itu. Ya, harapan saya kan kenapa saya kasasi. Saya berharap hakim-hakim
Agung di Mahkamah Agung itu melihat substansi persoalan ini bahwa ini ada dualisme konstitusi. Ya. Dulu memang ada perdebatan, tapi saya sekarang makin yakin bahwa ini memang dua produk yang berbeda. Ya, pertama namanya mirip, formatnya beda. Yang asli itu pembukaan, batang tubuh, terus aturan tambahan, peraturan peralihan, gitu kan, dan penjelasan. Yang palsu ini cuma pembukaan, batang tubuh. Itu formatnya, bedanya. Terus kemudian untuk memberikan kesan ini sama, babnya itu 16, seolah-olah. Tapi kalau kita telusuri, ada bab yang kosong, bab 4, itu kosong. Seharusnya kalau ada bab kosong, bab bawahnya naik ke atas, ini enggak. Supaya memberikan kesan pasalnya tetap 37, saya juga melihat ada pasal 20A, 20B, 20C. Ini aneh, ini dua produk yang berbeda. Gitu. Itu yang membuat saya menyampaikan ini. Dan saya berharap kalau Hakim Agung di Mahkamah Agung ini jeli melihat persoalan ini, inilah sumber yang menjadi malapetaka buat bangsa ini. Karena tidak jelas mau pakai yang mana ini, aturan hukum di bawahnya ini, mau pakai yang mana. Ini harus diakhiri dan peluangnya ada di Mahkamah Agung. Harapan saya Mahkamah Agung membuat keputusan yang berlaku yang mana, gitu. Supaya tidak ada dualisme. Ada kepastian. Ada kepastian, gitu. Baik Pak Jul, dengan rencana Pak Jul mengajukan kasasi ini ke Mahkamah Agung, ya. Tanggal berapa akan diterima? Dapat akte permohonan itu tanggal 1 Maret 2022. Saya rencanakan mengajukan memori kasasi saya tanggal 11 Maret 2022. Itu akan saya ajukan ke sana. Setelah itu biar Hakim-Hakim Agung yang nanti membahas, menyidangkan apa yang ini. Dan saya berharap langkah saya ini diketahui oleh masyarakat. Masyarakat akan lihat dan mendukung bahwa langkah saya ini bukan untuk kepentingan saya pribadi, tapi kepentingan bangsa dan negara. Karena saya melihat carut-marutnya bangsa ini, sumbernya sebagai dokter saya melihat sumber penyakitnya di mana. Gitu. Oh ternyata di masalah dualisme konstitusi ini gitu Pak Badar. Lalu targetnya apa Pak? Saya khawatir begini, kalau ini tidak diakhiri dan Mahkamah Agung menolak gugatan saya, artinya saya khawatir rakyat sudah menganggap bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga hukum tertinggi itu tetap tidak mengambil keputusan. Saya khawatir rakyat mengambil hukumnya sendiri. Itu yang saya paling khawatirkan, karena saya sudah melihat ini, ketidakpercayaan rakyat terhadap institusi hukum itu sudah mulai banyak terjadi. Dan banyak rakyat yang sudah mengambil jalannya sendiri. Itu yang saya tidak kehendaki. Ini bangsa besar harus ditata dengan benar. Itu yang saya harapkan Pak Badar. Kenapa saya tetap akan jalan dan mudah-mudahan saya senang saya diundang di forum ini. Sehingga ini bisa diketahui oleh banyak pihak. Sehingga ketika saya mengajukan kasasi, saya tidak dianggap hanya main-main ini, cari panggung ini gitu. Enggak, karena substansinya begitu. Tadi hanya hal-hal kecil yang saya ungkap. Banyak ketidakbenaran di dalam proses diberlakukannya. Bahasa saya diberlakukan secara paksa Undang-Undang Dasar 45 palsu ini. Target utama Dr. Jul adalah jangan sampai rakyat membuat keputusan dan membuat hukumnya sendiri. Itu yang saya maksud. Karena ada dualisme. Oleh karena itu maka kita berharap tentu hakim-hakim di Mahkamah Agung sebagaimana tadi dikatakan oleh Dr. Jul bahwa hendaknya beliau-beliau itu jeli melihat persoalan ini bukan sekadar kewenangan. Kalau sekadar kewenangan nanti kita tidak akan pernah menyelesaikan persoalan ini. Pertanyaannya apakah MPR itu berwenang membuat keputusan tentang berlakunya atau tidak, bukan di situ menurut saya. Sebab sekarang MPR bukan lembaga tertinggi negara. Kalau lembaga tertinggi negara barangkali. Tapi itu masih bisa diperdebatkan. Terima kasih Pak Jul atas informasinya terkait dengan rencana kasasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret tahun 2022 ini. Mudah-mudahan apa yang dipikirkan Pak Jul tadi dapat terpecahkan, sebab teka-teki ini sebenarnya
tidak banyak diapungkan ke permukaan oleh media-media yang ada, tetapi sesungguhnya ini menjalar di dalam masyarakat Indonesia lewat manusia dan manusia serta lewat media sosial. Kalau ini dibiarkan, maka akan menjadi masalah bagi bangsa Indonesia ke depan. Demikian bincang-bincang bersama Badar pada kali ini. Kita jumpa lagi pada bincang-bincang bersama Badar pada episode berikutnya. Salam Indonesia.